Salam secangkir kopi pahit. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ketika saya ingin menyampaikan materi ini, jangan kira bahwa saya sedang keadaan baik-baik saja. Justru karena keadaan saya sedang tidak baik-baik saja, saya menyampaikan ini dan saya berbagi pengalaman dengan saudara semua, supaya jangan takut di dalam segala hal, di dalam segala perkara, semua itu pasti ada kebaikannya. Mungkin kalau Pak Rohaniawan bilang itu ambil hikmahnya, walaupun saya tidak setuju untuk ambil hikmahnya, tetapi kita harus mencari kebaikan di dalam segala hal dan perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, karena saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, ya sepertinya saya harus banyak ngopi dulu ya supaya tetap semangat dan apa ya supaya saya tidak terbawa emosi juga. Untuk menceritakannya, saya berbagi pengalaman bagaimana saya bisa melewati krisis dalam hidup saya melewati segala sesuatu, dan saudara dapat mencontoh, meniru bagaimana kita bisa melewati semuanya itu. Yuk kita mulai materi ini. Ya, saya dalam 2 tahun terakhir ini tidak mengalami hal yang baik-baik saja. Ya mungkin dalam beberapa tahun terakhir, justru setelah COVID malah saya hancur-hancuran lah secara ekonomi ya. Saya di dalam kebingungan, kegalauan ya. Otomatis karena saya stres ya, saya juga dekat dengan sakit penyakit ya, gula darah saya naik, darah saya sempat naik, dan di dalam semuanya itu saya juga kehilangan orang yang saya kasih dan saya cintai. Jadi ada satu opa-opa yang tahu cerita saya, lalu dia datang, gue kesian sama lu tak, lu tuh kayak udah jatuh ketimpa tangga. Jadi kalau saya ingat cerita kata-kata dia itu justru membuat saya terharu dan sedih, karena ini adalah kisah nyata di dalam ya 2 tahun terakhir yang memang saya jatuhnya ya lumayan gitu kan. Dan bagaimana saya bisa bertahan ya, bagaimana saya bisa melewatinya, saya akan sharingkan. Jadi saya sudah lebih dari 10 tahun sewa rumah ya. Saya tidak punya rumah sendiri, tidak mampu beli rumah, saya sewa rumah. Terus saya 12 tahun saya sewa kebun. Saya tidak punya kebun, tapi saya kebun untuk lapak, untuk jualan tanaman, bikin warung dan sebagainya. Nah, ketika COVID 2019 sudah mulai ya, saya sebenarnya tahun 2018 sudah ada penurunan ya di dalam usaha saya, tapi 2019 mulai COVID, 2020 terus ya kan. Ada penurunan terus ya kan. Nah, sampai selesainya COVID, justru saya berharap tahun 2022 dan 2023 ini saya ada peningkatan. Nah, ternyata justru saya mengalami hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak bisa sewa rumah lagi tahun 2022. Saya tidak bisa sewa kebun lagi untuk saya usaha tahun 2022, dan itu sangat menyakitkan. Nah, terus mulai tahun 2023 saya sudah tidak bisa bayar hutang ya, hutang ke bank, karena saya usaha saya untuk penambahan modal bikin warung, kafe, saya juga pakai uang bank gitu kan ya, dengan bunga yang sangat rendah sebenarnya, tetapi saya sampai saat ini ternyata tidak sanggup untuk bayar. Belum lagi hutang piutang bisnis saya ya dengan teman-teman ya, itu puluhan juta. Jadi memang sangat sangat dalam saya jatuh, sampai saya jadi tukang ojek. Ya sehari cuma dapat 15.000 ya. Jadi saya cuma jemput anak sekolah, sehari saya dapat 15.000. Itulah penghasilan saya, kadang tidak cukup untuk saya bolak-balik bensin dan sebagainya. Tapi inilah yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Bahkan saya sampai punya kekuatan untuk bikin materi ini hari ini. Jadi apa yang saya alami itu adalah sesuatu yang seolah-olah Tuhan jauh ya. Saya orang yang percaya Tuhan, saya orang beragama, dan saya selalu berdoa, saya menjalankan perintah agama lah ibaratnya. Tetapi saya merasa Tuhan itu seolah-olah tidak ada.
saya merasa tidak pernah ada pertolongan, seolah-olah ya, seolah-olah. Dan itu membuat saya jadi pengangguran, membuat saya stres, dan karena saya stres, banyak pikiran, belum bayar ini, belum bayar itu, harus bayar ini, harus bayar itu, dan saya tidak punya penghasilan kecuali yang 15.000 itu setiap hari. Itu pun tidak cukup untuk beli pulsa karena saya harus beli bensin ya tiap minggu untuk jemput sekolah anak tetangga itu juga. Nah, jadi kalau saudara ngalamin hal yang sama seperti saya, sudah jatuh ketimpa tangga, ini saya ngalami. Jadi betapa sulitnya saya mencari pekerjaan yang lain tidak bisa. Umur saya sekarang sudah 50 tahun. Ya saya tidak tahu mencari pekerjaan setelah COVID ini kemana gitu kan. Ya udah, saya banyak diam, banyak nganggur segala macamnya. Tapi yang menjadi masalah itu sebenarnya bagaimana kami harus makan, kami harus harus bayar itu dan itu ya orang-orang nagih ya banyak gitu kan, yang punya rumah nagih, yang punya kebun nagih gitu kan, yang punya lapak nagih, itu juga terjadi, dan itu membuat saya bingung untuk menjawab mereka. Cuma ada satu hal yang saya harus ajarkan kepada saudara semua, belajarnya jujur. Jadi kepada punya rumah saya bilang, saya sedang terpuruk, saya tidak punya uang untuk bayar, saya mohon diberikan keringanan dan diberi waktu. Ya, walaupun sampai hari ini ya, setelah 1 tahun berlalu, saya juga belum bisa bayar. Gitu. Demikian juga sewa kebun. Jadi seharusnya sudah bayar dan tidak bayar itu pun setahun dan tidak bisa bayar gitu kan. Demikian juga dengan dengan pinjaman uang ke bank ya. Hari ini ada bulan Agustus ya. Jika saya buat konten ini, itu berarti 8 bulan saya sudah nunggak hutang di bank gitu kan. Tapi saya jujur, saya bilang bahwa saya tidak mampu, lihat keadaan saya seperti ini, kalau mau ngobrol ngopi di kebun silakan ya. Demikian juga kepada orang yang memiliki lahan ya, ngomonglah saya akan pergi keluar dari tempat ini apapun yang terjadi karena saya sudah tidak bisa bayar dalam 1 tahun. Demikian juga kepada pemilik rumah yang saya sewa, saya juga berkata tahun depan saya sudah tidak bisa di sini lagi karena saya juga masih punya hutang ya. Nah, itu yang tahun 2023 itu membuat saya sangat jatuh ya kan. Dan saya bertanya, di manakah Tuhan saat kita menderita? Di manakah pertolongan Dia? Ya, jadi terharu saya karena ini saya sebagai seorang bapak punya beberapa anak ya kan, punya istri dan sebagainya yang harus dikasih makan. Bukan cuma itu, kondisi anak saya yang paling besar, yang sulung laki-laki itu sakit. Saya nggak bisa ya, walaupun ada BPJS ya tapi ternyata sakitnya tiba-tiba menjadi akut, dan tanggal 25 Juni kemarin dia meninggal ya. Makanya opa-opa tetangga saya tuh bilang, kamu itu udah jatuh ketimpa tangga ya. Jadi ya sangat menyakitkan, dan lebih menyakitkan lagi sebelum genap 7 hari anak saya meninggal ya. Anak yang saya kasih, kenapa saya terharu, karena memang saya belum bisa melepaskan diri bahwa inilah anak pertama saya, laki-laki yang saya kasih. Saya ada salah paham dengan istri saya dan dia ingin meninggalkan saya. Lalu saya berkata kepada Tuhan, wah ini sih udah jatuh ketimpa tangga lalu dikubur pakai tanah gitu kan. Jadi seolah-olah kejadian di dalam hidup saya dalam tahun-tahun belakangan ini itu ya nggak masuk akal gitu loh. Sesuatu yang kok kayaknya penderitaan itu datang bertubi-tubi dan tidak bisa terlepas ya. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, saya berkata, aku tidak akan menyerah, ya kan? Aku tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi akan aku hadapi. Ya, aku tahu aku tidak akan mati menghadapi masalah ini, dan aku tidak akan stres, aku tidak akan gila menghadapi masalah ini. Aku akan hadapi dengan sekuat tenaga dan kekuatan yang daripada Tuhan. Walaupun saat itu saya merasa memang Tuhan tidak menolong saya. Lalu kenapa judul
tema kali ini adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Baiklah, saya cerita. Ketika saya mulai tidak bisa sewa rumah, saya tidak mulai ya telat-telat terus sampai ya sampai akhirnya saya punya hutang gitu, tidak bisa sewa rumah, tidak bisa sewa itu, dan saya punya hutang ya sampai hari ini saya masih hutang sewa rumah kan. Nah, itu saya belajar untuk tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Ya, saudara sudah dengar dan menyimak tentang tujuan hidup. Saya belajar untuk mendalami tujuan hidup. Kenapa saya ngajarin kepada saudara melalui konten ini, tetapi saya tidak menjalaninya? Kenapa saya harus ngajarin orang supaya berbuat baik, supaya percaya kepada Allah, tetapi saya sendiri tidak percaya? Nah, mempercayai Allah itu nggak gampang. Ya, ada judulnya di konten saya ini, mempercayai Allah tidak gampang. Ketika seolah dia jauh dari kita, seolah dia tidak menolong kita, itu sulit. Bagaimana kita tetap percaya kepada Allah di dalam kesulitan itu? Dan memang kayak kita teriak, kita melolong seperti anjing pun tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada pertolongan apa-apa dalam tahun-tahun belakangan. Bahkan ya sampai anak saya meninggal dalam kondisi saya yang hidup susah, anak saya meninggal dan ya saya tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa gitu kan. Dan saya merasa Tuhan itu seolah jauh, seolah Tuhan itu ingin menghukum saya. Ya mungkin karena dosa-dosa saya gitu kan. Saya berpikir Tuhan itu seperti apa ya, hendak mengajak saya lah ibaratnya. Di situ saya belajar bahwa sejak tahun 2022 dengan kondisi saya yang minus terus minus, dan saya mulai terkena sakit ya. Ini bukan cuma secara ekonomi saya jatuh, tetapi saya juga kena diabetes, banyak pikiran segala macam, stres, jadinya ya udah semua penyakit itu bisa datang ya. Kondisi jantung saya kadang sampai saya lemas dan sulit ya efeknya. Tetapi ada satu hal yang positif. Sejak tahun 2022 saya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya belajar untuk berkata, Tuhan apa maumu di dalam hidup saya. Jadi ketika anak saya pun meninggal, saya langsung menangis, dan yang keluar dari mulut saya adalah, Tuhan apa yang mau kau perbuat di dalam hidupku. Jadi saya tidak berkata, Tuhan kenapa kau panggil anak saya, kenapa semua ini terjadi di dalam hidup saya. Saya tidak komplain kepada Tuhan, tetapi saya cuma berkata, Tuhan apa yang mau kulakukan untukmu gitu kan. Karena saya belajar tentang tujuan hidup. Jadi saya percaya di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu ada tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Karena itu sejak ya saudara tahu, sejak kalau saudara buka channel ini sejak 2022 saya mulai membuat konten ini. Itu sisi positif dan baik. Saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi saya bersyukur banyak orang yang menonton konten saya, dan saya berharap itu berguna bagi orang lain. Dalam keadaan miskin, susah, terlantar, ibaratnya saya kan, Tuhan tidak menolong saya, tapi saya masih bisa beri kebaikan buat orang lain, supaya mungkin melalui channel saya ada orang juga yang tertolong ya. Ada orang sendiri yang dilawat Tuhan, ada orang sendiri yang dijamah Tuhan, sehingga hatinya pulih seperti saya. Walaupun apapun keadaan saudara saat ini, sudah jatuh ketimpa tangga di kubur tanah gitu kan, ibaratnya seperti yang saya alami, Tuhan pasti bisa menolong. Tuhan bisa menolong asal kita berserah kepadanya. Ya sekalipun kita merasa Tuhan itu jauh, sekalipun tidak ada harapan ya, sekalipun sepertinya matahari besok tidak ada, ya kita sudah putus asa. Itu yang saya alami. Tetapi saya bisa membuat konten sampai hari ini ya, bulan Agustus ini. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Itu adalah sisi baiknya. Jadi Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya menjadi konten kreator. Saya tidak mencari uang di YouTube. Saya tidak mencari subscriber. Saya tidak mencari orang yang like. Tapi saya berharap ada orang yang bisa menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan melalui konten saya. Jadi ketika saya nganggur dan tidak punya pekerjaan, ya saya membuat konten. Dan konten saya sudah berkata kepada Tuhan, kepada Allah, saya ingin menjadi alat sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup saya, yaitu menolong orang, membantu orang, ya kan, istilahnya ya, memberkati orang supaya orang itu hidupnya bisa pulih. Saya emas dan perak tidak ada pada saya, tetapi saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman dengan Tuhan, saya punya pengalaman dengan
menyiasati hidup, saya punya pengalaman dalam hal ekonomi, saya bagikan supaya semua orang tidak mengalami apa yang saya alami, supaya semua orang yang mengalami yang saya alami diberikan kekuatan, punya kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi ada akhirnya kan saya membuat konten dan saya menjadi gembira, ya. Saya menjadi gembira karena saya bisa menjadi menjadi alat untuk membantu orang lain, ya. Banyak orang komentar, banyak orang datang kepada saya karena apa yang saya sampaikan, ya. Jadi semua orang tidak tahu, tapi saya sampaikan bahwa semua konten yang saya buat itu adalah pengalaman pribadi saya, pengalaman hidup saya, bagaimana saya mencari Tuhan, ya kan. Sebenarnya dalam konten ini adalah kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup. Nah, saya sampaikan ini, ya, mungkin di dalam segala hal kita sulit untuk mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, tetapi begini, saya menemukan ketika ada suatu zamannya Nabi Daniel, ada teman-temannya disuruh menyembah berhala, dia tidak mau, dan mereka, ini teman-temannya Nabi Daniel berkata, sekalipun Allah tidak menolong saya tetap tidak akan menyembah berhala. Dan itu kekuatan yang saya temukan, ya. Itulah saya bilang, sekalipun Allah tidak menolong, sekalipun Allah mengambil, saya tidak punya rumah, saya tidak punya lagi tempat untuk saya bekerja, saya cuma cuma duduk diam, sekalipun saya akhirnya jadi sakit, sekalipun anak saya akhirnya meninggal, sekalipun istri saya mau meninggalkan saya, gitu kan, saya tetap percaya kepada Allah. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Jadi ya, kemarin saya buat konten, ya, jangan takut kehilangan. Jadi semuanya ini milik Tuhan, semuanya titipan, dan di situ saya belajar. Jadi yang penting itu hati saya menjadi baik, ya, hati saya menjadi baik, hati saya menjadi orang yang ingin berguna. Ya, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya punya pengalaman, saya ingin bagikan kepada saudara, saya punya penderitaan, saya ingin bagikan kepada saudara, bukan supaya saya ditolong, tapi supaya saya bisa menolong orang. Tujuannya seperti itu, dan itu adalah suatu kebaikan yang saya terima, dan itu kebaikan lagi bagi orang lain. Bagi siapapun yang menonton channel ini, saya rasa banyak orang mendatangkan kebaikan. Ya, padahal inilah kisah saya sebenarnya sepanjang 2022 dan 2003 ketika saya membuat konten. Keadaan saya seperti itu. Keadaan saya tidak baik-baik saja, tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama lah, secara pekerjaan saya jadi content creator. Yang kedua adalah saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya belajar yang biasanya hubungannya jauh, cuma doa saja segala macam, ritual agama. Tetapi saya tidak seperti itu lagi. Sekarang saya mau tidur, saya menyapa Tuhan. Saya bangun tidur, saya menyapa Tuhan. Saya mau kerja, saya minta pimpinan Tuhan. Ya, apapun saya lakukan, saya ingin ketemu dengan orang-orang yang Tuhan mau saya bertemu. Saya bertemu dengan orang-orang. Saya malah punya keinginan untuk membantu orang lain. Saya melihat ada orang yang miskin, saya ingin membantu. Saya melihat ada orang yang lumpuh, saya ingin membantu. Padahal saya sedang tidak punya uang untuk bensin saja, saya masih kurang, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu saya berubah secara pikiran, ya. Kondisi saya masih tidak baik-baik saja ya, walaupun sekarang saya sudah dapat solusi. Untuk rumah saya tidak tahu mau kemana, tetapi untuk kebun ada orang yang pinjamkan tanahnya untuk saya pakai, ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat rumah di situ lah, kalau punya uang. Ceritanya saya nggak punya uang gitu kan, untuk membangun rumah. Nah, jadi segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi saya, dan akhirnya saya menjadi orang yang baik. Saya sering berkata kepada istri saya, ada teman-teman yang kesusahan, yuk kita tolong, ya. Ya, saya juga dapat sembako dari teman-teman, saya bagikan lagi, gitu kan. Saya punya uang sedikit, saya bagikan lagi. Suatu kali saya cuma punya uang berapa? 12.000, akhirnya saya kasihkan juga ke orang yang membutuhkan, padahal saya juga sedang tidak punya uang. Itulah yang kebaikan yang saya dapat, bahwa ternyata saya berubah. Ya, ketika saya sudah jatuh ketimpa tangga dan mau diuruk lagi pakai tanah untuk dikubur, dan saya berkata, saya tidak akan menyerah, dan akhirnya saya bisa melalui. Jadi semua itu tidak menakutkan. Ya, walaupun sekarang saya belum baik-baik saja, kondisi saya masih belum baik-baik saja, tetapi saya sudah baik secara
rohani saya, secara psikologi saya sudah baik. Saya sudah menjadi orang yang lebih berkualitas secara psikologi. Saya jadi orang yang berkualitas secara rohani. Itu lebih penting daripada apapun gitu kan. Nah, ini yang saya pelajari. Ya, kadang-kadang kita menganggap Allah itu kejam ya. Didikan dia itu sepertinya kejam, teguran dia itu sepertinya kejam. Dia sepertinya menguji iman kita, dia sepertinya membiarkan kita dalam pencobaan, dia menginginkan kita jatuh. Ya, tetapi semuanya adalah untuk kebaikan. Jadi di dalam segala hal mungkin saya tidak bisa menceritakan banyak kebaikan yang Tuhan berikan melalui channel ini, tetapi saya berjanji setiap waktu saya ingin menyampaikan setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Terus yang ketiga adalah ketika anak saya meninggal, dan itu sangat menyakitkan bagi saya. Dan sampai hari ini kalau saya ngomong tentang anak saya pasti saya menangis ya, karena saya belum belum move on ya ceritanya. Tetapi ketika anak saya meninggal, saya justru mendapatkan banyak kebaikan. Saya banyak belajar dari hidup dia. Bukannya anak saya belajar dari saya, justru ketika dia meninggal, adiknya cerita gini. Ya, ternyata dia seorang anak yang berbakti kepada saya, kepada orang tuanya, yang tulus dan ikhlas. Dia mengorbankan dirinya untuk tidak kerja, untuk tidak punya pacar. Dia umurnya 27 tahun tapi belum punya pacar. Ya, ibaratnya dia belum punya pikiran untuk menikah dan segala macam. Tetapi saya tawarkan pekerjaan ini itu tidak mau. Nah, ternyata dia ingin membantu bapaknya. Dia ingin mengabdi kepada ibunya. Karena ibunya sakit, dia sempat lumpuh, dia harus merawat. Ya. Dan dia merawat dengan ikhlas dan kebaikan. Dan ketika saya tahu pekerjaan, dia nggak mau. Karena neneknya berkata, bantu bapakmu. Ya. Jadi karena bapaknya sedang mengalami masalah, dia tidak ingin pergi ke pekerjaan yang lain, tapi dia melawan semua keinginannya supaya dia bisa tetap melihat bapaknya, karena dia tahu bapaknya sakit, ya saya sakit, terus kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, tetapi dia tetap membantu pekerjaan saya di kebun segala macam daripada harus bayar orang untuk melakukan pekerjaan saya. Nah, itu saya belajar bahwa saya punya anak yang luar biasa, dan itu dan saya berkata, saya berjanji kepada Tuhan, ya Allah, saya berjanji semua kebaikan yang dia lakukan kepada saya akan saya khotbahkan ya, walaupun saya bukan rohani, saya berjanji akan berkhotbah tentang dia seumur hidup saya, ya kan, supaya semua orang tahu bahwa untuk sesuatu yang baik, untuk berbakti kepada orang tua itu perlu pengorbanan. Tidak sia-sia saya punya anak seperti dia. Jadi coba kalau seandainya dia tidak meninggal, ya saya tidak mengerti, saya tidak tahu pengorbanan dia yang begitu besar untuk orang tuanya. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi hal-hal yang hari ini tidak baik-baik saja gitu kan, tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan, dan saya bersuka cita gitu, ibaratnya saya gembira ternyata bahwa emas dan perak tidak punya saya, rumah tidak punya, lapak untuk usaha pun tidak, dan saya sekarang seperti jadi pengangguran ya, tapi saya berguna ketika saya menyampaikan semua pengalaman saya kepada saudara-saudara yang menonton channel saya, supaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Bukan cuma bagi saya, tetapi saya ingin juga mendatangkan kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi teman-teman saya, kebaikan bagi semua orang di negara ini. Ya, saya tidak akan berkata lagi sudah jatuh tertimpa tangga terus mau dikubur dengan tanah, tidak. Bahwa semuanya itu memang menyakitkan, tetapi semuanya itu membawa kebaikan bagi saya. Saya sekarang menjadi orang yang lebih berkualitas, rohani saya lebih dekat dengan Allah. Walaupun secara ritual saya tidak melakukan ritual agama yang jelimet gitu kan, tetapi secara rohani saya merasa saya lebih dekat dengan Allah, dan saya lebih bisa berkomunikasi dengan Allah dalam setiap kehidupan saya. Ya, termasuk setiap kali saya ingin menyampaikan, membuat konten, selalu Allah memberikan saya ide, selalu Allah tuh memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Ya, banyak kelemahan di dalam saya membuat konten ini ya. Saudara tahu lah, saya ngomong tidak lancar, pelot dan segala macam, jelimet lidahnya, sering keserimpet. Tetapi saya bersyukur saya sanggup melakukannya karena saya diberikan kekuatan oleh Allah. Itu yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, jangan lupa ngopi.